Nama saya Grando Cristofol Caralo dari kelas 1B jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Manado. Dan pada kesempatan ini di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi dan konsep ekonomi digital. Halo teman-teman, kami nggak bosan-bosan ngingetin kamu untuk selalu mencuci tangan pakai sabun. Dan pastiin nontonnya di rumah aja ya. Kalau terpaksa berpergian, ikuti protokol kesehatan dengan jaga jarak minimal 1 meter. Dan jangan lupa pakai masker ya. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bakalan belajar tentang pertumbuhan ekonomi. Apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama jangka waktu tertentu. Nah, selain itu, pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu pertambahan pendapatan nasional agregatif atau pertambahan output dalam periode tertentu, misalnya 1 tahun. Nah, dengan kata lain juga, pertumbuhan ekonomi itu menunjukkan adanya peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu. Nah, peningkatan ini dapat dilihat dari bertambahnya produksi barang industri, berkembangnya infrastruktur, bertambahnya jumlah sekolah, bertambahnya produksi barang modal, dan bertambahnya sektor jasa. Selanjutnya, ada indikator pertumbuhan ekonomi. Terdapat 4 indikator. Yang pertama yaitu kenaikan pendapatan nasional. Pendapatan nasional real menunjukkan output secara keseluruhan dari barang jadi dan juga jasa suatu negara. Negara dikatakan tumbuh ekonominya jika pendapatan nasional realnya naik dari periode sebelumnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertambahan pendapatan nasional real, yaitu produk nasional bruto real yang berlaku dari tahun ke tahun. Untuk negara berkembang biasanya menggunakan GDP atau Gross Domestic Product, dan untuk negara maju menggunakan GNP atau Gross National Product. Indikator yang kedua yaitu kenaikan pendapatan per kapita. Untuk menilai perkembangan ekonomi, kita dapat menggunakan pendapatan real per kapita dalam jangka waktu panjang. Ekonomi suatu negara dikatakan tumbuh jika pendapatan masyarakat meningkat dari waktu ke waktu. Indikator yang ketiga yaitu meningkatnya kesejahteraan penduduk. Hal ini dapat dilihat dari lancarnya pendistribusian barang dan jasa pada suatu negara. Distribusi barang dan jasa yang lancar menggambarkan distribusi pendapatan per kapita di seluruh wilayah negara tersebut, yang berarti terdapat peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh di suatu wilayah. Indikator yang terakhir yaitu berkurangnya pengangguran. Dengan adanya peningkatan pendapatan nasional, artinya suatu negara sedang mengoptimalkan produksi suatu barang. Dengan memproduksi suatu barang, maka akan membutuhkan tenaga kerja. Ketika sebuah negara telah mencapai tingkat pemakaian kerja dengan maksimal atau kesempatan kerja penuh, maka tingkat pengangguran pun akan berkurang. Cara menghitung pertumbuhan ekonomi yaitu R atau laju pertumbuhan ekonomi sama dengan PDB-RT atau PDB pada tahun tertentu atau PDB yang digunakan sebagai dasar perhitungan dikurang PDB-RT min 1 atau PDB pada tahun sebelumnya dibagi PDB pada tahun sebelumnya dikali 100%. Nah, kita coba langsung ke contoh soal yuk. Nah, di sini sudah terdapat data PDB suatu negara dalam 4 tahun. PDB disediakan dalam bentuk miliaran. Tahun 2005, PDB suatu negara yaitu 2 juta. Tahun 2006 yaitu 2.340. Tahun 2007 yaitu 2.560. Dan tahun 2008, 2.890. Nah, diketahui kan? Sudah diketahui nih datanya. Maka hitunglah besaran pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Itu salah ya, sebenarnya harusnya itu tahun 2008. Nah, langsung deh bisa kita hitung. R atau laju pertumbuhan ekonomi sama dengan PDB-RT atau PDB tahun tertentu. Nah, biasanya PDB-RT ini kita masukkan angka PDB yang tahunnya dicari. Nah, di sini kan dicarinya tahun 2008. Jadi PDB-RT ini angka PDB pada tahun 2008 yaitu
2.890.000 dikurang PDB 0 atau PDB tahun sebelumnya yaitu tahun 2007 2.560.000 dan dibagi PDB 0 yaitu pada tahun 2007 2.560.000. Jangan lupa dikali 100%, jadi laju pertumbuhan ekonomi tahun 2008 yaitu 12,89%. Segitu dulu nih materi tentang pertumbuhan ekonomi. Oh ya, kalian juga bisa request loh mau materi apa lagi nih selanjutnya. Nah, untuk request kalian bisa langsung aja nih komen di bawah ini. Dan jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, like, dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Tahun 1991, seorang bernama Tim Berners-Lee memperkenalkan istilah World Wide Web pada dunia, dan sejak situlah internet mulai mendunia. 12 tahun berselang, pengguna internet mencapai angka 1 miliar, dan kini ada lebih dari 3,2 miliar pengguna internet. Awalnya, internet banyak digunakan hanya untuk browsing, chatting, atau email. Namun, seiring perkembangan zaman, makin banyak website, makin banyak media sosial, makin banyak pula orang manfaatin internet menjadi sarana transaksi ekonomi atau populernya disebut e-commerce. Dan e-commerce menjadi genre baru dalam dunia bisnis, bahkan menjadi penggerak ekonomi global saat ini. Situs e-commerce menjamur. Contoh terbaik adalah the phenomenon Alibaba.com asal Cina atau Amazon.com asal Amerika Serikat. Atau situs e-commerce di belahan bumi lainnya. Di Afrika ada Jumia, Namshi di Timur Tengah, Jabong di India, Lazada dan Zalora di Asia Tenggara. Di Indonesia, jumlah penduduk Indonesia yang sangat luar biasa banyak menjadi potensi yang menjanjikan sebagai pelaku ataupun pasar. Bagaimana tidak? Separuh dari 259 juta populasi Indonesia berumur kurang dari 30 tahun. Jadi tidak mengherankan bila jumlah pengguna internet Indonesia bisa semakin banyak. Menurut data yang dirilis ITU Statista, di tahun 2013, pengguna internet Indonesia ada di angka 83,7 juta. Di tahun 2016 ini, jumlahnya hampir 103 juta pengguna. Dan dengan asumsi pertumbuhan 9,79% per tahun, pada tahun 2019, pengguna internet di Indonesia ditaksir mencapai 133,5 juta pengguna. Hal ini juga diikuti dengan pertumbuhan transaksi e-commerce. Di tahun 2011, transaksi e-commerce di Indonesia bernilai sekitar 500 juta US dollar. Dan di akhir tahun 2015 mencapai 3,56 miliar dolar Amerika Serikat. Dan di tahun 2016 ini, estimasi pertumbuhannya adalah 52%. So, nilainya hampir 4,5 miliar dolar Amerika. Sebuah nilai yang fantastis. Tapi itu adalah potensi Indonesia sebagai target marketing. Lalu, bagaimana posisi kita sebagai pemain di rumah sendiri? Situs belanja Lazada.com tercatat sebagai situs belanja paling populer, diikuti Tokopedia, OLX, dan Bukalapak. 2015 adalah tahun yang hebat untuk perusahaan rintisan online atau sering disebut startup di Indonesia. Sedikitnya ada 70 aliran investasi yang diumumkan secara terbuka. Itu belum termasuk yang tertutup. Menurut Daily Social Startup Report 2015, startup terbaik di tahun 2015 adalah Gojek, sebuah aplikasi transportasi online di kota-kota besar Indonesia. Diikuti idntimes.com, portal berita online, dan aplikasi e-commerce Kudo menyusul di peringkat ketiga. Pemerintah harus menunjukkan langkah-langkah yang progresif dalam mendukung dunia bisnis digital ini. Penyediaan sumber daya pendukung, jaringan modal, ataupun pendampingan untuk startup, dan yang paling penting, pembenahan regulasi. Keributan yang terjadi seputar moda transportasi konvensional versus yang berbasis aplikasi adalah contoh nyata bagaimana pemerintah lamban dalam merespon perkembangan skema digital dengan regulasi yang pas. Ini menunjukkan Kemenkominfo belum benar-benar siap menciptakan regulasi yang progresif untuk menopang lepas landasnya ekonomi digital.